Makanya para sahabat yang mulia pernah mendengar Rasulullah mengatakan, "Bu'itsu, aku diutus, antara jarak aku diutus dengan jarak kiamat mirip seperti ini." Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari bersama-sama kita membaca salawat kepada beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, hari ini kita akan lanjutkan kajian kita. Kajian tentang suatu alam yang sangat berbeda dengan alam kita. Suatu alam yang kepastiannya sudah 100%. Kita akan menuju ke sana. Suatu alam yang sangat berbeda dengan hiruk pikuk manusia di dunia. Suatu alam yang kita membutuhkan keuntungan. Suatu alam yang membutuhkan satu amalan-amalan yang bisa menyelamatkan kita. Suatu alam yang menyebabkan kita wajib untuk belajar tentangnya. Di kajian-kajian sebelumnya kita sudah membahas mengenai bagaimana roh dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kemana itu roh? Dan kita sudah panjang lebar membahas tentang alam kubur yang disebut dengan alam barzakh. Lalu setelah alam barzakh, lamanya manusia di sana, kemudian apa? What next? Apa yang selanjutnya? Kemudian kita akan mengkaji satu alam lagi. Manusia nanti akan dibangkitkan dari alam kuburnya, dari alam barzakhnya menuju alam ini. Alam ini adalah alam mahsyar. Maka dari itu saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berharap mudah-mudahan apa yang kita kaji, apa yang kita dengar, apa yang kita fahami, mudah-mudahan menjadi bekal kita nanti suatu saat kita di padang mahsyar. Kita akan mencari dari kajian ini apa yang membuat kita menjadi beruntung, amalan-amalan apa yang menjadi kita bisa amalkan sehingga menjadi bekal kita nanti di padang mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Mari bersama-sama kita membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Doa setelah beramal. Para sahabat Rasulullah setelah masa-masa bulan Ramadan selesai mirip seperti waktu sekarang ini. Mereka itu lisannya setiap habis sholat nggak pernah berhenti berdoa. Doa apa? Nggak tanggung-tanggung. Doanya selama 6 bulan bapak-bapak. Di bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar sampai Rabiul Awal. Berdoa apa? Ayyataqabbala minhum. Mereka berdoa mudah-mudahan amalan Ramadannya diterima sama Allah. 6 bulan. Bagaimana dengan kita? Maka dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala ajarkan kita di dalam surat Al-Baqarah, jika setelah beramal banyak-banyak berdoa. Mirip seperti Nabi Ismail dan ayahnya Nabi Ibrahim. Beliau setelah mereka berdua selesai mendirikan Ka'bah, mereka berdoa dengan doa yang singkat ini tapi dahsyat. Apa dia doanya? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Mari bersama-sama Pak. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Mari berdoa ini setelah habis sholat atau di waktu-waktu tertentu. Sebelum kita kaji membahas tentang itu, sebagaimana biasa kita akan mengambil salah satu hadis Rasulullah yang menjadi amalan dahsyat. Ini amalan dahsyat Pak, bidik supaya kita bisa mengamalkannya. Apa dia? Di saat nanti di padang mahsyar Allah mengumpulkan manusia dari sejak Nabi Adam sampai manusia yang terakhir dikumpulkan dalam satu tempat. Bukan hanya manusia, jin juga dikumpulkan di dalamnya. Para malaikat Allah yang jumlahnya tak terhitung, hanya Allah yang tahu. Malaikat-malaikat di langit yang pertama, langit yang kedua, langit yang ketiga sampai yang ketujuh dikumpulkan dalam satu tempat. Bahkan ada satu riwayat, binatang-binatang pun akan dikumpulkan dalam satu tempat.
Tapi di antara makhluk Allah yang banyak itu, Allah mencari orang ini. Siapa orang ini? Allah berfirman, Innallaha ta'ala yaqul, Allah berfirman, Yaumal qiyamah, pada hari kiamat itu, pada hari mahsyar, Ainal mutahabbuna bijalali. Ya Allah, mudah-mudahan termasuk kita ini. Ainal mutahabbun, di mana manusia-manusia yang saling mencintai karena aku? Masya Allah Pak, kita saling mencintai akan dicari sama Allah nantinya. Kemudian al-yaum, pada hari ini demi Allah, azilluhum fi zilli yawma la zilla illa zilli, akan aku masukkan dia ke dalam naungan aku, di mana tidak ada naungan lagi kecuali naungan aku, kata Allah. Masya Allah. Siapa al-mutahabbun ini? Ya, al-mutahabbun adalah, perhatikan, ketika cinta itu harus terucap, Pak. Amalkan ini, Pak. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, idza ahabba ahadukum akhahu falyu'limhu. Kalau ada saudaranya cinta sama saudaranya yang lain, atau kita cinta sama saudara kita sesama muslim, falyu'limhu, kasih tahu dia, annahu ahabbahu, bahwa sesungguhnya dia mencintainya. Jadi harus dikasih tahu, Pak. Makanya para sahabat-sahabat Rasulullah kalau ketemu sambil bersalaman, sambil berpelukan, dia mengucapkan kalimat, ana uhibbuka fillah, saya cinta kepada engkau karena Allah. Ini biasanya kan kalimat ini sama istri, sama calon istri. Enggak, ternyata kita pun bisa mengamalkan ini. Kenapa? Konsekuensinya hebat. Orang-orang yang semacam ini dicari sama Allah nanti di padang mahsyar. Subhanallah. Makanya Pak, di bulan Syawal ini kita ketemu sama saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, sahabat-sahabat kantor kita, berpelukan kita, ucapkan dari lisan kita, ana uhibbuka fillah, saya cinta kepada anda karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Oh, harus diucapin. Ada seorang tabi'in berjumpa dengan seorang sahabat. Beliau bercerita, aku berjumpa dengan seorang sahabat. Kemudian tiba-tiba sahabat itu dari belakang memegang pundak aku. Dipegang gitu. Sambil mengucapkan, ana uhibbuka fillah, saya cinta kepada anda. Akhirnya Mujahid, seorang tabi'in nama Mujahid ini membalas, saya juga cinta kepada anda. Mudah-mudahan Allah akan membalas cintamu karena engkau telah mencintai aku. Subhanallah. Akhirnya sahabat itu mengucapkan, bukan begitu. Kalau seandainya Rasulullah nggak nyuruh saya untuk mengucapkan ini kepada sahabat saya, maka aku tidak akan pernah mengucapkan ini. Masya Allah. Jadi Pak, kalau mau dicariin sama Allah di padang mahsyar, kita ketika bersalaman ucapin, ana uhibbuka fillah. Bisa Pak? Pakai bahasa Indonesia jadi janggal. Saya cinta, coba saya sama Bapak, saya cinta kepada anda karena Allah. Pakai bahasa Arab aja Pak. Ana uhibbukum fillah. Pakai kum, ka, kamu, kum, kalian. Kum bisa juga kepada kamu tapi lebih sopan. Ana uhibbukum fillah. Coba Pak, kita praktekin. Ana uhibbukum fillah. Saya cinta karena Allah. Cinta anda karena Allah. Nanti insya Allah habis kajian ini kita peluk sahabat kita sambil mengucapkan ana uhibbukum fillah. Sekali lagi Pak, ana uhibbukum fillah. Ketemu siapa saja ucapin itu, subhanallah. Ini dia ilmu yang kita bisa dapatkan dan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, ini dia kajiannya. Begini kondisi manusia di padang mahsyar. Ketika kita sudah mati, maka ada kehidupan namanya alam barzakh. Kemudian setelah itu kita ada kehidupan lain namanya disebut dengan kehidupan alam mahsyar. Masya Allah. Kita sudah mengkaji banyak panjang lebar kapan kita mati, kemudian di mana kita mati, bagaimana kita mati, husnul khotimah atau su'ul khotimah. Kemudian kita juga mengkaji di alam kubur apa setelah mati. Panjang lebar itu, sampai yang terakhir adalah bagaimana cara berziarah kubur. Yang selanjutnya adalah bagaimana kita nanti akan dibangkitkan. Ini kajian yang hebat.
Maka mari bersama-sama kita kaji ini dengan penuh hikmah, dengan penuh perhatian yang mendalam. Kenapa? Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan melalui lisan Rasulnya, dari bumi itu kami akan bangkitkan. Hadisnya kan panjang tuh ya, tentang alam barzakh. Wa aiduhu ilal ardi, ketika manusia diangkat rohnya dari jasadnya, kemudian diangkat ke langit yang pertama, kedua, ketiga, sampai ketujuh. Kemudian pada saat selesai, akhirnya Allah berfirman, wa aiduhu ilal ardi, kembalikan dia ke bumi lagi wahai malaikat. Masya Allah. Fa inni minhum khalaqtuhum, dari bumi itu aku ciptakan mereka. Wa fiha u'iduhum, dan dari bumi itu nanti akan aku kembalikan. Kemudian wa minhu ukhrijuhum taratan ukhra, dan dari bumi itu juga nanti akan aku bangkitkan mereka sekali lagi. Subhanallah. Jadi di bumi. Kemudian za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu, orang-orang yang kafir itu menganggap bahwa mereka tidak akan pernah dibangkitkan. Ini orang-orang kafir. Kalau kita orang-orang yang beriman, maka yakinlah bahwa kita akan dibangkitkan. Pernah ada satu wawancara, iseng banget orang Islam mewawancarai di New York City di Amerika Serikat. Orang-orang yang lagi nongkrong-nongkrong itu diwawancarain. Mister, Anda, apa yang terjadi setelah Anda mati? Jawaban orang-orang yang nggak tahu agama, yang mereka jauh dari hidayah Allah. Ada yang menjawab, kalau saya mati ya udah, badan saya busuk, ya udah selesai. Kemudian ada lagi mengatakan, kalau saya mati I'm going to hell, saya akan pergi ke neraka. Mudah sekali lisannya mengucapkan itu. Ada lagi yang mengucapkan, kalau saya mati ya udah, saya tidur, udah nggak ada lagi, selesai, tamat. Masya Allah. Orang Islam enggak. Bala wa rabbi, katakan wahai orang-orang yang beriman, demi Allah, latub'atsunna, engkau akan dibangkitkan, wala tunabbi'unna bima amiltum, dan engkau akan dikasih tahu apa saja yang engkau pernah lakukan di dunia. Wa dzalika 'alallahi yasir, sesungguhnya perkara itu mudah bagi Allah. Baik. Udah ya Pak ya? Orang yang beriman harus yakin tentang alam mahsyar, bagian daripada iman kepada hari kiamat ya. Baik. Bermula dari sini, misteri tiupan sangkakala pembuka gerbang kiamat. Ini kajian ini agak saya skip sedikit Pak. Kenapa? Karena sudah banyak ustadz-ustadz yang menyinggungnya. Sebenarnya setelah alam barzakh kita ngomongin tentang hari kiamat, tanda-tandanya segala macam. Tapi sudah banyak ustadz yang mengkaji itu. Di antaranya apa? Ustadz Ihsan Tanjung. Detail beliau analisa-analisanya. Ustadz Zulkifli Ali, subhanallah, dengan fenomena-fenomena yang terjadi pada belakangan ini. Masya Allah. Kita skip. Nah, nanti insya Allah akan dikaji dengan ustadz-ustadz yang lain tentang tanda-tanda itu. Cuman saya sedikit aja mengenai tanda-tanda yang diceritakan yang berhubungan dengan kajian kita tentang alam mahsyar ini. Akhir zaman, nabi akhir zaman, khataman nabiyyin, disebutin di dalam surat Al-Ahzab, Allah mengutus Nabi Muhammad, nabi yang terakhir, nabi akhir zaman. Umatnya, nahnul akhirun, engkau adalah umat yang terakhir. Setelah itu tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi umat yang selanjutnya. Masya Allah. Akhir zaman, kita di akhir zaman. Maka dari itu, ini dia, berawal dari sebuah hadis Jibril mengenai tentang tiupan. Ini kita ngomongin tentang tiupan karena membicarakan tentang alam mahsyar harus bermula dengan tiupan sangkakala. Bermula dari hadis Jibril yang sering banget kita semuanya sudah dengar. Apa dia? Malaikat Jibril datang. Ini hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau pernah menyaksikan seseorang datang berwajah sangat-sangat ganteng, bajunya putih-putih semuanya, wangi, dan dia itu rambutnya sangat hitam. Tidak ada bekas perjalanan jauh. Akhirnya diletakkanlah dengkulnya di dengkul Rasulullah, bersimpuh di hadapan Rasulullah, kedua tangannya ditaruh di dengkulnya Rasulullah, di pahanya. Apa dia? Udah kita dengar nih ya.
Kemudian dia bertanya tentang apa, Pak? Tentang iman. Wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Tolong ajarkan aku tentang iman dan Islam. Dijawab sama Nabi Muhammad, rukun iman, rukun masih hafal kan, Pak? Coba rukun iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, terus Nabi dan Rasul, kemudian hari kiamat, kemudian kepada qada dan qadar. Baik, kemudian tentang Islam, syahadatain, salat, kemudian zakat, berpuasa, kemudian berhaji. Nah, udah. Wa akhbirni 'anil ihsan. Ihsan itu akhlak, tazkiyatun nafs. Engkau beribadah seakan-akan engkau melihat Allah. Tapi kalaupun engkau tidak melihat Allah, engkau yakin bahwa Allah selalu melihat engkau. Makanya ini para ulama menerjemahkan akhlak, ya, tazkiyatun nafs, ya. Makanya ada beberapa para ulama mengembangkan ilmu tasawuf, ya, ilmu tasawuf untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini sudah semuanya 3 hal ini. Iman, Islam, ihsan. Udah. Tapi di ujungnya kadang-kadang suka keskip, Pak. Apa dia keskipnya? Fa'akhbirni 'anis sa'ah. Wahai Muhammad, tolong kasih tahu aku tentang kapan itu hari kiamat. Masya Allah. Akhirnya kemudian Rasulullah menjawab, mal mas'ul anha bi'a'lam minasai. Kita sama-sama nggak tahu. Bahkan engkau lebih tahu mungkin daripada aku. Aku nggak tahu juga Muhammad. Kemudian fa'akhbirni an amaratiha. Kalau engkau tahu, coba. Kalau kau nggak tahu, tolong sebutin apa saja tanda-tandanya. Ini dia tanda-tandanya. Makanya para ulama mengatakan 4 dasar ilmu yang harus dikuasai dari hadis ini. Apa dia? Fiqih ibadah, fikih akidah. Disebutnya fiqhul akbar, mengkaji ilmu tauhid. Kemudian yang kedua, fiqhul ibadah, ya, bagaimana cara sholat, bagaimana cara wudhu, bagaimana cara berpuasa. Kemudian fikih ihsan akhlak. Yang terakhir juga fikih tentang tanda-tanda hari kiamat. Ini sering banget di skip. Ini disebutin di sini cuma ada 2. Yang pertama, Rasulullah kemudian menjawab, antalidal amatu rabbataha. Yang pertanda-tandanya adalah perempuan budak melahirkan tuan-tuannya. Di sini ada 2 tafsiran. Yang pertama, sudah tidak ada lagi perbudakan. Yang kedua, orang budak, orang yang biasa-biasa, wanita biasa-biasa melahirkan para penguasa-penguasa. Ini dia, ya. Ini dia tafsirannya 2. Tapi yang paling terpenting yang akan kita kaji adalah wa antara al-hufatal auratal alata ri'a asya. Engkau melihat tanda hari kiamat sudah dekat adalah engkau akan melihat al-hufata, orang yang kalau jalan nyeker, nggak pakai sendal. Kenapa nyeker? Bukan karena dia nggak betah pakai sendal, karena dia nggak sanggup beli sendal. Kemudian al-aurata al-alata, miskin, bajunya compang-camping, pengen pakai baju yang bagus pun nggak bisa. Maksudnya apa? Orang miskin banget, telanjang, ya. Ri'asya, penggembala kambing, penggembala, seorang penggembala. Apa dia? Yatatawaluna fil bunyan. Nanti di akhir zaman dia nanti akan berlomba-lomba membangun bangunan menjulang tinggi. Allah. Ini dia yang kita mau kaji sedikit tentang itu untuk sebagai pembukaan menuju kepada padang mahsyar. Siapa dia? Berlomba-lomba meninggikan bangunan. Tanda-tanda itu sudah nyata di depan mata bapak-bapak, ibu-ibu. Sudah di depan mata, nggak bisa kita lagi bersantai-santai. Makanya para sahabat yang mulia pernah mendengar Rasulullah mengatakan, bu'ithu, aku diutus, antara jarak aku diutus dengan jarak kiamat mirip seperti ini. Makanya para sahabat berlomba-lomba nggak mau menghabiskan waktu untuk melakukan amalan-amalan hebat. Supaya apa? Supaya dia mempunyai bekal. Apalagi kita, Pak, yang udah di depan mata sudah terlihat jelas. Masya Allah. Yatatawaluna nas fil bunyan. Mereka berlomba-lomba mendirikan bangunan. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Masya Allah.
Mereka itu siapa? Rasulullah kemudian ditanya, dalam riwayat Ahmad ditanya, wahai Rasulullah, itu yang engkau sebutkan itu orang yang nggak pakai sendal, nyeker kemana-mana, nggak pakai baju, pengembala kambing, miskin, itu siapa? Mereka yang berlomba-lomba membangun bangunan tertinggi. Siapa itu? Jawabannya singkat, humul Arab, mereka orang-orang Arab. Udah di depan mata. Saya akan tur sedikit. Ini tadinya padang pasir banget ini tadinya. Sekarang udah seperti ini, Pak. Di mana nih, Pak? Ada yang tahu? Saya kasih clue lagi. Ini ada menara nih. Menaranya khas. Di mana ini? Di Kuwait, Pak. Kuwait City. Di Kuwait City itu menjulang tinggi-tinggi yang besar-besar bangunan. Ya Rasulullah, siapa mereka? Al-Arab, orang Arab. Ini dia amirnya, namanya Amir Nawaf As-Sabah, orang Arab. Makanya bapak-bapak kalau pergi ke Arab itu terbagi menjadi 3. Yang pertama Al-Arabbah, itu orang Arab asli. Dari mana dia? Arab Yaman. Kemudian menjadi ciri-cirinya pakai udang-udang kayak gini, Pak. Namanya Al-Dual Al-Khalijiyah, negara Arab Teluk yang punya banyak minyak. Itu pakai udang-udang dia. Itu orang-orang Arab asli. Kemudian ke Afrika sedikit, itu namanya Ad-Dual Al-Arabiyah Al-Gharbiyah, negara Arab Barat, dimulai dari Mesir, Aljazair, kemudian Libya, Tunisia, Maroko, Mauritania, Sudan. Itu mereka itu pendatang Arab yang datang ke sana, kemudian bertempat tinggal di sana. Kemudian lagi namanya ada lagi Al-Dual Al-Arabiyah Al-Khilal Al-Khasif, ya. Itu ke atas sedikit, dimulai dari Jordan, Lebanon, Syria, Palestina. Itu orang Arab juga, cuman orang Arabnya nggak seasli yang Dual Al-Khalijiyah. Aslinya apa? Mereka para pengembala dulunya. Ciri-ciri orang Arab itu pengembala. Nah, ini dia. Kalau ini gimana, Pak? Udah di depan mata ini tadinya, ini Sahara. Lihat aja sisa-sisa Saharanya masih banyak. Apa itu Sahara? Padang pasir yang tempat mereka menggembala. Masya Allah. Yatatawalunal bunyan. Ini namanya Manama City, Pak. Bahrain. Negara Arab paling liberal di Timur Tengah. Paling liberal. Kemudian, ya Rasulullah, siapa mereka? Humul Arab. Mereka adalah orang-orang Arab. Ini adalah Raja Hamad Isa Al-Khalifah. Dulunya Amir, sekarang jadi raja, karena dirubah negaranya yang tadinya keemiratan menjadi Al-Mamlakah, menjadi kerajaan. Siapa lagi? Ini siapa? Di mana nih, Pak? Lihat bangunannya, Pak. Betapa Rasulullah yang hidup 1400 tahun yang lalu bisa mengatakan ini. Masya Allah. Yatatawaluna fil bunyan. Mereka berlomba-lomba mendirikan bangunan. Masya Allah. Di mana ini, Pak? Ini Qatar, Pak. Qatar, negara perdagangan bebas, nggak pakai pajak-pajak di sana, Pak. Mereka itu siapa, wahai Rasulullah, yang mendirikan ini? Humul Arab, orang Arab, ya. Ini namanya Amir Tamim Al-Hamad Al-Thani. Kemudian kalau ini, Pak, di mana ini, Pak? Ya Allah, Bapak, kalau ngelihat bangunan unik-unik desainnya, disinilah. Apa dia? Abu Dhabi, Pak. Abu Dhabi. Masya Allah. Sampai-sampai orang susah untuk mencari orang miskin di sana. Masya Allah. Mereka siapa, wahai Rasulullah, yang mendirikan bangunan-bangunan itu? Humul Arab. Ini beliau ini namanya sudah jadi nama jalan tol. Namanya apa? Yang pulang kampung pasti ingat, bener nih. Namanya apa? MBZ, Muhammad bin Zaid. Siapa dia? Al-Arab. Tapi ngomongin tentang Manama City, Kuwait City, Qatar City, Abu Dhabi, enggak lengkap kalau kita nggak ngomongin tentang rajanya. Apa dia rajanya, kotanya? Apa ini, Pak? Dubai. Masya Allah. Dubai ini
pada saat ini rekor tertinggi, paling tinggi di dunia. Ini sudah jelas-jelas apa yang dikatakan oleh Rasulullah, suatu kebenaran yang hak, yang yakin pasti akan terjadi, ternyata benar-benar terjadi. Subhanallah. Dubai City, Masya Allah. Bahkan mereka nggak puas bikin yang lebih panjang lagi. Jujur, saya pernah pergi ke sana bawa jamaah umroh. Saya pengen tahu bagaimana si Dubai. Kebenaran ditawarin sama pihak pesawat bawa jamaah umroh. Demi Allah saya kapok, Pak. Malu sama jamaah, Masya Allah. Baru sampai ke Dubai, mereka sudah bikin miniatur. Akan dibangun lagi yang paling lebih tinggi daripada itu, Burj Al Khalifah. Apa namanya? The Creek Harbor Tower, Masya Allah. Akan dibangun lagi. Dan yang cukup saya tercengang adalah kehidupan di sana, Masya Allah. Siapa dia wahai Rasulullah? Humul Arab. Dia adalah orang Arab, ya. Sampai-sampai ada the biggest mall in the world. Bukan di New York, bukan di Washington, bukan di Denver, tapi di Sahara, padang pasir, tempat mereka menggembala. Apa dia? Dubai Mall. Yang bikin saya malu sama jamaah, Masya Allah, ganteng-ganteng manusia, Pak. Kayak seakan Islami luar biasa, pakai udeng-udengnya baju Arab. Kita sangat menghormati mereka. Tapi pada saat kita masuk ke dalam mallnya, mereka ternyata dengan pakaian Arab yang ganteng-ganteng itu menjajakan minuman-minuman keras, Pak. Masya Allah. Di Indonesia kita masih ada suara-suara Al-Quran, ada yang jual CD-CD Al-Quran. Masya Allah, sulit ditemukan di sana, Pak. Masya Allah. Allahu Akbar. Di depan mata sudah sangat-sangat jelas tanda-tandanya. Ini Burj Khalifa Dubai. Kalimatnya yatatawalun. Kalimatnya kalau kita belajar bahasa Arab pakai fi'lul mudhari'. Fi'lul mudhari' kalau bahasa Inggrisnya present tense. Dia menunjukkan sedang berlangsung dan akan terus berlangsung. Yatatawaluna fil bunyan. Apakah cuma sampai Burj Khalifa? Enggak. Nanti terus berlanjut perlombaan mereka. Apa dia? Nanti akan dibangun Kingdom Tower di Jeddah. Masya Allah. Orang Saudi nggak mau kalah. Padahal Saudi kita harapkan sebagai benteng terakhir umat Islam dari sisi akidah, syariah, dan ibadah. Kita berharap sama Saudi banyak, tapi dia nggak mau kalah. Panas dia, ya. Apa dia? Ini di Hong Kong, ini di Shanghai, ini di Taiwan. Burj Khalifa tinggi. Nanti Jeddah ini baru nggak sampai 1 kilo, 829 meter. Saudi akan bikin lagi 1 kilo, Wak, menjulang ke atas langit. Di mana dia? Bener dilakukan, dikerjakan. Ya Allah, Pak, bulan Februari saya pergi ke sana, udah mulai dikerjakan lagi. Kemarin sempat tertunda gara-gara Covid. Sekarang sudah mulai disiapkan lagi, sudah mulai dilanjutkan lagi. Ya Allah, sudah jelas-jelas di depan mata. Kita melihat betapa tanda-tanda itu sudah jelas adanya. Ini dia locationnya di Saudi Arabia. Siapa itu wahai Rasulullah yang berlomba-lomba mendirikan bangunan? Humul Arab. Mereka adalah orang-orang Arab. Apakah cukup sampai di sini? Enggak cukup sampai di situ. Ini ayahnya, ada lagi proyek anaknya. Siapa anaknya, Pak? Lebih terkenal daripada ayahnya. Siapa dia? Masya Allah. Makanya sahabat yang mulia pernah menjelaskan, apakah Bapak berbangga-bangga dengan ada satu bangunan yang tinggi ini? Demi Allah, dulu lagi waktu pertama saya pergi ke Mekah 97, waktu itu masih mahasiswa, nikmat kita ibadah. Kalau menangis-nangis kita bertaubat di depan Ka'bah, Masya Allah, keluar kita nggak melihat sesuatu yang sifatnya duniawi. Sekarang, Pak, bawa jamaah repot, Pak. Nangis dia bertaubat di padang di pintu Ka'bah, di Ka'bah. Kemudian dia keluar melalui pintu Ka'bah, melihat sosok duniawi sudah terlihat jelas. Akhirnya dia melihat dagangan-dagangan yang sifatnya duniawi, hancurlah batinnya. Masya Allah, Masya Allah. Makanya sahabat yang mulia namanya Abdullah bin Amr, hei kalian, apakah kamu mau tahu
kalian nanti suatu saat akan menghancurkan Ka'bah. Tidak ada sisanya sama sekali, satu batu pun tidak tersisa. Akhirnya para sahabat-sahabat yang lain mengatakan, kita orang Islam yang menghancurkan? Iya, siapa lagi kalau bukan kalian? Gimana ceritanya? Kalau di Mekah itu sudah banyak galian-galian besar, sudah lebih tinggi bangunannya daripada Al-Jibal. Jibal itu gunung-gunung yang di sekitarnya, sudah lebih tinggi. Kata sahabat Abdullah bin Amr kemudian mengatakan, "Falam annal amra qad azallaka." Sesungguhnya hari kiamat sudah mendekat. Masya Allah, Masya Allah. Oke, lagi-lagi Bapak belum tahu mungkin ini ada project besar, lebih besar daripada di Dubai dan lain sebagainya. Ini di mana dia? Di Eropa? Di Amerika? Bukan. Di Saudi Arabia. Namanya Project NEOM. Ya, beliau membangun satu kota namanya NEOM. Ini NEOM dekat kota Tabuk. Ini dekat Madinah. Ini ke sini, ini Laut Merah. NEOM akan membangun satu kota yang sangat luar biasa dahsyat. Dia berambisius akan menjadikan Eropa di Timur Tengah. Masya Allah, Masya Allah. Makanya banyak dalil-dalil hadis Rasulullah menceritakan tentang Tabuk ini. Salah satunya, hei, mudah-mudahan saya doakan engkau panjang umur. Kalau engkau panjang umur, nanti suatu saat engkau akan mendatangi Tabuk dan sekitarnya. Terdapat banyak tanah-tanah yang subur dan sungai-sungai. Padahal kalau kita melihat, ya Allah, satu tetes air aja susah didapat di sana. Masya Allah, padang pasir nanti akan menjadi sungai-sungai, akan hijau. Dan ini terbukti dengan banyaknya sudah turun salju. Masya Allah. Apa dia kalau sudah mencair jadi apa nih? Jadi sungai, ya, dan akan menghijaukan. La taqumu sa'ata ta'udu ardul Arab. Kalimatnya ardul Arab, tanah Arab menjadi subur. Tidak akan pernah terjadi hari kiamat kecuali itu sudah menjadi subur. Subhanallah. Apalagi ini saya akan perlihatkan betapa kalau misalnya kita pergi ya dari Jeddah atau dari Riyadh ke Mekah, itu banyak banget pegunungan-pegunungan yang sudah hijau-hijau. Baik, ini sebenarnya video tapi harus diklik ya. Kita lihat ya. Baik, lihat, kalau kita dari Jeddah, waktu itu saya pernah menyaksikan dari Jeddah pergi dari Madinah pergi ke Mekah. Masya Allah, sudah hijau-hijau. Ini tadinya padang pasir, ya, padang pasir yang luar biasa tandus menjadi hijau, sudah tanda-tandanya semakin jelas. Dan ini MBS sudah bersumpah. Kita lihat. Saya kira Eropa yang baru adalah Timur Tengah. Nah, ini ditepuk tangani, ya, disaksikan oleh pemimpin-pemimpin yang lain. Dalam 5 tahun ke depan akan berbeda, ya. Bahrain juga akan berbeda. Kuwait, disebutinnya semuanya Al-Arab, ya. Mereka juga akan berbeda total dalam 5 tahun ke depan. Uni Emirat Arab, Oman, Libanon, Jordania, Mesir, mereka akan sukses dalam 5 tahun ke depan. Negara lain akan mengikuti. Lihat, adalah Timur Tengah. Masya Allah. Ini sumpahnya, ini adalah perangnya saya, dan ini di bawah kendala saya, dan saya tidak akan pernah mati kecuali melihat Saudi Arabia mirip seperti Eropa. Ya Allah, sudah di depan mata. Baik, nah baru deh kita ngomongin, nanti insya Allah akan dikaji oleh para ustadz Zulkifli Ali, oleh Ustadz Ihsan Tanjung, lebih detail analisa-analisanya. Cuman kita mau mengamati betapa perjalanan kita ini menuju ke alam mahsyar. Ini saya muroji atau buku-buku yang menjadi rujukan saya adalah satu kitab yang dimiliki oleh Imam Al-Qurtubi, namanya Kitabut Tazkarah bi Ahwalil Mauta, tentang kematian dan semua hal yang berurusan dengan akhirat. Kemudian lagi kitab Ar-Ruh punya Imam Ibnu Taimiyah. Kemudian lagi kitab Al-Ba'ts wan Nusyur, kebangkitan dan An-Nusyur dikumpulkan, ya. Nah, ini juga saya mengambil banyak sekali kitab-kitab yang menjelaskan tentang alam mahsyar yang akan kita kaji insya Allah, ya. Baik, ini dia datangnya tanpa direka.
sesungguhnya hari kiamat ketika tiupan. Oh ya, hadis ini adalah hadis sur. Sur artinya trompet sangkakala. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat yang bertugas untuk meniupnya itu, ketika tiupan itu sama sekali tidak bisa diterka kapan datangnya. Makanya Rasulullah katakan, wala taqumanna sa'ah, itu hari kiamat itu akan terjadi sampai-sampai orang lagi jual beli baju, lagi baru ada jual beli, belum selesai jual belinya, tiba-tiba mereka sudah mendengar hari kiamat dibangkitkan. Kemudian sampai-sampai ada orang yang ketika makan belum menyuap makanannya, belum sampai ke mulutnya, tiba-tiba hari kiamat terjadi. Ini menunjukkan betapa hari kiamat itu tidak bisa diterka-terka kapan datangnya. Masya Allah. Baik, kita lanjutkan. Sudah mulai nih merucut ke dalam. Apa ini Pak? Trompet. Kok bisa trompet? Bentuknya seperti ini? Iya, ini hanya ilustrasi saja. Mirip seperti yang disebutkan oleh Rasulullah. Qala A'rabiyun, seorang Arab Badui bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, masur." Wahai Rasulullah, aku penasaran, bagaimana sih trompet itu, sangkakala yang akan ditiupkan oleh malaikat itu? Kemudian Rasulullah menjawab, "Qarnun yunfakhu fihi," yaitu seperti tanduk bentuknya, melikuk-likuk seperti ini, dan itu nanti akan ditiup oleh malaikat yang akan meniupnya. Makanya ada lagi satu riwayat mengatakan as-sur qarnun min nur, sesungguhnya sangkakala itu adalah trompet yang berasal dari tanduk, ya, tapi diciptakan dari nur, dari cahaya. Walladzi nafsi biyadihi, demi Allah, inna a'zama tharatan fihi kama bainas sama'i wal ard. Ketika dia ditiupkan, suaranya bisa menghancurkan langit dan bumi. Masya Allah. Ya, baik. Lagi-lagi. Sekarang saya ingin tanya Pak, berapa tiupan? Satu, dua, atau tiga? Berapa? Nah, ada tiga. Ada lagi yang lain? Dua apa tiga? Ada dua. Oke, baik. Malaikat yang meniup trompetnya siapa Pak? Jibril. Israfil, yang kita kenal Israfil. Baik, apakah nama malaikat itu benar-benar valid? Namanya adalah Israfil? Jawabannya iya, valid. Tapi namanya banyak sekali. Di antara namanya adalah ada sahibus sur, ada sahibul qarn. Ya, sama-sama dia menunjuk kepada malaikat Israfil. Baik, saya nggak terlalu jauh membahas yang ini. Ini menjelaskan tentang bagaimana bentuknya malaikat Israfil. Baik, Israfil salah satu pembesar malaikat Allah. Innallaha lama fazi'a min khalqis samawati wal ard khalaqas sur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama faragha, selesai menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan sur, trompetnya. Fa'atahu Israfil, kemudian Israfil dikasih, kemudian trompet itu dikasih ke Israfil. Fahuwa wadi'uhu ala faih, kemudian malaikat Israfil langsung menaruh di depan mulutnya. Udah siap begini Pak, begini. Kemudian syakhisan ala ilal arsh bi basarihi, enggak nengok, dia enggak bergerak sedikit pun, matanya enggak ke kanan, enggak ke kiri, dia selalu memandang al-arsh, memandang arsh di mana Allah bersemayam. Yantaziru mata yu'mar, dan dia tidak pernah mengedipkan kepala matanya satu kali pun. Karena apa? Karena dia takut kalau pada saat dia belum selesai mengedipkan mata, tiba-tiba Allah sudah memberikan aba-aba untuk meniupnya. Ya, Masya Allah. Ya, Oke. Nah, ini dia malaikat Israfil, itu sudah disebutkan banyak di dalam hadis-hadis Rasulullah. Bahkan ada dalam surat Al-Fatihah, surat doa iftitah, ya. Kalau kita lagi sholat tuh Allahu Akbar, kan doanya banyak tuh riwayatnya. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Ada lagi Allahumma ba'idni kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Ini juga ada juga. Allahumma rabbi Jibril wa Mikail wa Israfil fatiris samawati wal ard. Ada lagi doa. Disebutin di sini Israfil, ya.
Baik. Nah, kemudian kita lanjutin aja ya. Itu tentang Israfil. Berapa kali ditiupnya? Kok ngomongin tentang Israfil sih? Karena alam mahsyar tidak akan pernah terjadi kecuali dengan tiupan ini. Itu dia ya. Nah, sekarang tiupan sangkakala itu berapa kali? 1, ada 2. Yang ngomong tadi 3, berarti dia sepakat dengan apa yang disebutin oleh Imam Ibnul Arabi, kemudian Imam Ibnu Taimiyah, kemudian Imam Asy-Syaukani. Mereka mengatakan ada 3. Namanya apa? Namanya yang pertama tiupan nafkhatul faza', kemudian nafkhatus sa'iq, kemudian yang terakhir nafkhatul ba'tsi wan nusyur. Kalau ini dia dibagi 3 gini ya. Tiupan yang menyebabkan kejutan, terkejut, baru setelah itu tiupan yang ketiga mati, yang terakhir dibangkitin ya, kayak begitu. Dalil-dalilnya mereka berdalil dengan ayat-ayat Al-Quran surat An-Naml ya. Nah, disebutin di sini wa yauma yunfakhu fis-sur fa fazi'a berarti faza, terkejut dia terkejut. Kemudian yang ini baru meninggal, hancur alam semesta, ditiupkannya. Nah, dalilnya adalah wa nufikha fihi sur fa sa'iqa, makanya sa'iq namanya, mati semua. Yang terakhir adalah ini tiupan ketika dibangkitkan ya. Ada berapa Pak? 3. Mana yang kuat? 2 atau 3? Pendapat yang kuat adalah di dalam kitab-kitab mereka yang kuat adalah 2 saja. 2 saja. Yang pertama, ini menurut sahabat yang mulia, mufassir dari sahabat yang mulia Rasulullah SAW, namanya Ibnu Abbas. Kemudian Imam Hasan Al-Basri, kemudian Imam Qatadah, Imam Al-Qurtubi, Ibnu Hajar Al-Asqalani, semua menganggap bahwa hanya ada 2 saja. Kenapa? Karena faza' dengan so'ik itu berbarengan, kaget juga langsung mati, gara-gara kaget itu dia mati ya. Nah, ini hanya ada 2 saja. Kenapa dalilnya? Dalilnya kuat diriwayatkan Al-Bukhari wa Muslim, ma bainan nafkhatain, antara 2 tiupan itu arbaun, jaraknya 40. Jadi Rasulullah menyebutin ada berapa? Nafkhatain, 2. Ada 2 tiupan. Baik, udah jelas ya Pak ya? Oke, kita lanjutin. Terjadinya pada hari apa Pak? Pada hari Jumat. Oke. Rasulullah SAW katakan, yang paling terbaik dari hari-harimu adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Hari itu Adam diciptakan. Wa fihi qubid. Pada hari itu Adam diwafatkan. Wa fihi nafkhah ya. Dan pada hari itu pula ditiupkannya trompet sangkakala itu. Masya Allah. Udah, harinya udah jelas. Nah, sekarang makhluk yang terakhir Pak. Makhluk yang terakhir. Siapa itu makhluk yang terakhir? Semuanya mati atau ada yang masih hidup? Oke, kita lihat. Hum barizun, mereka semuanya akan tampak, semuanya la yakhfa alaihim alallah minhum syai'. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Limanil mulkul yaum. Ini karena ayatnya hebat, surat Ghafir ayat 16 ini, dari kalimat limanil mulkul yaum, ini ada kisahnya. Kisahnya dikisahkan oleh para sahabat. Ini para muhaddis, namanya adalah Al-Hafiz fil Musnad, Imam Ahmad meriwayatkan ini. Pada saat semuanya manusia dimatikan sama Allah, hari kiamat, udah tiba-tiba mereka semuanya mati. Tiba-tiba datanglah malaikat pencabut nyawa, datang kepada Allah kemudian mengatakan, ya Rabb, qad mata ahlus samawati wal ard illa man syi'ta. Wahai Allah, meninggal semuanya yang ada di langit dan di bumi kecuali yang engkau kehendaki. Masya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya, hei malaikat maut, man baki, siapa yang tersisa? Kemudian beliau menjawab, ya Rabb, baqita antal hayy alladzi la tamut, yang tersisa engkau wahai Allah. Kemudian wa baqiyat hamlatul arsy, yang masih tersisa malaikat-malaikat yang menopang arsy, memikul arsy. Wa baqiya Jibril wa Mikail, kemudian Mikail dan Jibril pun masih hidup. Wa baqitu ana, aku pun masih hidup. Jadi ada berapa tuh? Allah, kemudian hamlatul arsy,
1, 2, 3, 4 dari makhluk Allah yang masih hidup. Kemudian Allah kemudian berfirman kepada malaikat maut, liyamut Jibril wa Mikail. Hei, cabut nyawa Jibril dan Mikail. Jadi malaikat Jibril pun dicabut nyawanya sama malaikat maut. Masya Allah, Masya Allah. Jangankan bapak mau mencabut nyawa bapak itu mudah banget buat malaikat maut. Malaikat Jibril pemimpinnya para malaikat dicabut nyawanya sama malaikat maut. Masya Allah. Kemudian ya Rabb, kemudian fayamut, kemudian dia mendatangi Allah lagi. Ya Rabb, sudah selesai. Mata Jibril wa Mikail, Jibril dan Mikail sudah meninggal wahai Allah. Kemudian waman baki, siapa lagi yang tersisa? Kemudian dia mengatakan, baqita anta al-hayy alladzi la tamut, masih ada engkau wahai Allah. Kemudian wa baqiyat hamlatu arsyika wa baqitu ana, tinggal dua lagi makhluk engkau yang memikul arasy dan aku. Kemudian apa yang terjadi? Kemudian litamut hamlatul arsh fatamut, kemudian hamlatul arsh semua ya yang memikul arsh, malaikat-malaikatnya semuanya mati. Kemudian Allah Subhanahu, nah ini dia, di sini tidak diceritakan malaikatul maut, malaikatul mautnya enggak diceritakan di sini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kemudian menyuruh ya arsh untuk memegang tiupan yang selanjutnya. Kemudian ditiupnya lah, kemudian akhirnya qiyamun yanzirun, kemudian mereka semuanya bangkit. Nah, singkat cerita, nanti akan ada hujan-hujan rintik dulu sebelum itu. Kan meninggal semuanya Pak, mati semuanya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan rintik-rintik setelah Allah menciptakan alam mahsyar yang sangat luas. Pada saat mereka semuanya belum tumbuh dan muncul, Allah menurunkan hujan rintik-rintik. Dari mana bisa disebutnya tel, bisa disebutnya dengan zal, ya. Ini bisa disebutnya dengan hujan rintik-rintik sangat halus, atau hujan yang agak besar, gerimis, disebutnya gerimis, ya. Bapak pernah kan ngelihat ada hujan atau air yang sangat halus sekali, ya. Kadang-kadang suka kalau di padang Arafah itu, ada Arafah kalau lagi haji disemprotin dari atas, halus banget. Nah, ada lagi yang gerimis, agak kasar dia, ya, gerimis, ya. Oke, baik. Tsumma yunfakhu fis-sur, meninggal semuanya. Fasaik, meninggal semua. Tsumma yuzilullahu mataran, Allah kemudian menurunkan hujan, tapi hujannya ka'annahu til au zil, mirip seperti hujan yang halus atau gerimis, ya. Kemudian fatambutu minhu ajsaduna summa yunfakhu fihi ukhra, kemudian pada saat selesai hujan itu ditiupkanlah trompet itu yang kedua kali. Kemudian fa idzahum qiyamun yanzurun, kemudian mereka bangkit. Makanya bangkitnya itu Pak, ya, bangkitnya itu mirip seperti tanaman. Kita lihat nanti ilustrasinya. Jarak waktu antara dua tiupan setelah hari kiamat sampai tiupan itu berapa jaraknya? Rasulullah katakan 40. 40 apa? Rasulullah pernah ditanya, ma baina nafaqataini arba'un, antara jarak saik mati manusia semuanya, alam semesta hancur dengan dibangkitkan, itu jaraknya 40. Arba'una yauman ya Rasulullah, apakah itu 40 hari? Rasulullah menjawab, abaitu, saya nggak tahu. Qala arba'una syahran, mereka bertanya lagi, 40 bulan wahai Rasulullah? Abaitu, aku nggak tahu. Kemudian arba'una sanah wahai Rasulullah, 40 tahun wahai Rasulullah? Abaitu, aku nggak tahu. Nah, jadi 40 apa? Wallahu a'lam bishawab, sampai Rasulullah pun enggak tahu. Tapi yang jelas Rasulullah menjelaskan di hadis yang terakhirnya, "Tsumma yuzilullahu minas samai ma'an", kemudian Allah menurunkan dari langit itu hujan atau air, fayambutuna kama yambutul baqlu, mirip, kemudian setelah hujan itu muncullah manusia mirip seperti tanaman yang baru muncul. Allahu Akbar. Kita lihat nih ya ilustrasinya, nanti kita akan dibangkitkan seperti ini. Masya Allah. Nih kita
Tapi sebelum kita lihat ilustrasi ini, kita lihat Imam Bukhari rahimahullah menjelaskan ketika pada saat itu manusia ditiup, setelah hujan itu turun, manusia nanti rohnya akan dikembalikan kepada jasadnya, ya. Kemudian ini ada di dalam ayat Al-Quran, Yasilun, di dalam surat Yasin. Yasilun artinya, Imam Bukhari menjelaskan, asra'a fi masyi, dia cepat tumbuhnya. Mirip seperti ini, Pak. Perhatikan ya, Pak. Ini mirip seperti ini. Tumbuh dia. Iya, mirip seperti ini. Kalbakli, mirip seperti tanaman yang baru muncul. Masya Allah. Masya Allah, seperti ini nanti kita akan dibangkitkan nanti setelah hujan itu keluar. Masya Allah. Nah ini dia. Nah makanya yang terakhir, karena sudah waktu syuruk belum? Sudah ya? Tunggu sampai 10 menit, sudah? Sudah ya? Nah oke, yang terakhir ini, kok bisa dia muncul seperti itu? Dari mana munculnya? Tolong perhatikan baik-baik, ini penting juga. Sesungguhnya di dalam diri manusia, badan manusia, di dalam diri bapak-bapak ada chip, Pak. Kalau chip kita lihat di komputer, ada di HP, ada di mana-mana, tapi di dalam tubuh bapak pun ada chip yang nggak akan hancur sampai kapanpun. Karena chip itu diciptakan sama Allah, itu merupakan cikal bakal manusia ketika diciptakan dan cikal bakal manusia ketika dibangkitkan. Apa dia? Chip, ya. Perhatikan, Rasulullah SAW menjelaskan tentang itu. Manusia yang akan tumbuh dari tulang sangat kecil, namanya ajmuz zanab. Namanya apa, Pak? Ajmuz zanab. Nah, ajmuz zanab itu terletak di bagian bawah sulbi, tulang ekor. Rasulullah katakan, laisa minal insani syai'un illa yabda. Semua tubuh manusia akan hancur sampai hari kiamat nanti. Sampai hari kiamat akan hancur. Illa azman wahidan, kecuali kecil, tak tampak dia, kecil dia. Hanya satu tulang itu saja. Wallah ajmuz zanab, dia adalah namanya ajmuz zanab. Minhu yurakkabul khalqu yaumal qiyamah. Nanti dia akan dibangkitkan dari dari tulang itu. Makanya ini chip, Pak. Kenapa chip dia? Imam Muslim, ya, Imam Nawawi yang meriwayatkan tentang Imam Muslim ini, hadis ini, beliau menjelaskan ajmuz zanab itu tulang yang sangat kecil, terletak di bawah tulang ekor, dan dia adalah ujungnya. Tulang itulah yang pertama kali manusia diciptakan, kemudian akan hancur dan akan dibangkitkan darinya. Ini dia tulangnya. Dia adalah data server, Pak. Penyimpan data, flash disknya, chip menyimpan data. Ini dia tulang ekornya di ujung ini. Setiap manusia memiliki ini dan tidak akan pernah hancur. Pada saat itulah manusia nanti akan dibuka file-filenya dari chip ini. Masya Allah, Masya Allah, luar biasa. Kita mengkaji dan masih banyak lagi kajian-kajian kita. Ternyata sebagai penutupnya adalah prosesnya yang pertama dibangunin. Setelah dibangunin kita dikumpulin. Enggak langsung dikumpulin. Prosesnya 3. Yang pertama dibangunin dulu, dibangkitkan. Kemudian kita mau dikumpulin di satu tempat namanya Ja'al Jam'u. Nah, problemnya di sini, ketika dia dibangkitkan, digiring itu namanya yaumul hasyar, yuhsyarun. Mereka akan digiring menuju ke satu tempat yang dimana tempat itu nanti manusia, malaikat, jin dan lain sebagainya dikumpulin. Problemnya adalah bagaimana kondisi manusia pada saat dia digiring itu. Allahu Akbar. Ada yang wajahnya seperti babi, na'udzubillah. Ada yang seperti monyet. Ada yang itu dia jalan, kakinya di atas, kepalanya di bawah, tapi bisa jalan, Mbak. Ada lagi yang kayak kerasukan setan. Ada lagi yang kayak, ya Allah, diinjek-injek sama orang, tapi bentuknya manusia. Kecil-kecil dia. Wah, diinjekin sama orang, hina luar biasa. Ketika dia nanti akan digiring, problemnya adalah
bagaimana dengan kita pada saat kita digiring nanti menuju ke padang mahsyar itu. Itu saja, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita sempurnakan dengan 2 salat ringan. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.